Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita dapat berkumpul kembali dalam agenda pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan komunitas praktisi SMP Negeri 2 Cianjur. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak KS dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ade, yang dalam kesempatan ini beliau bertugas sebagai calon pembicara yang sedang mengadakan kegiatan menyebarkan kebiasaan budaya positif. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Cianjur yang pada kesempatan ini hadir untuk menerima materi dari Ibu Ade. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak sudah mendukung kegiatan CGP Ibu Ade. Kemudian ada rekan Ibu Ade sesama CGP SMK PP. Terima kasih Pak. Juga yang saya banggakan anak-anakku yang ikut bersama-sama dalam ruangan ini. Sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Cianjur, ucapkan terima kasih terutama kepada Bu Ade yang sudah mengadakan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas program calon guru penggerak angkatan 9. Mengapresiasi kegiatan ini sangat baik sekali karena ada beberapa pengalaman positif dari kegiatan calon guru
penggerak khususnya dari Ibu Ade yang akan disampaikan kepada Ibu Bapak Guru juga anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Bapak Guru dapat mewakili guru-guru yang lain yang ada di SMP 2 dan kita ada kesempatan dalam berdiskusi dan kelompok mata pelajaran yang bisa juga disampaikan apa yang dapatkan hari ini. Kemudian untuk anak-anak juga sama bisa dikembangkan di kelasnya masing-masing kaitan yang ada kaitannya dengan kalian terutama keyakinan kelas ya. Sesuatu kegiatan di kelas diawali kesepakatan keyakinan dalam kelas tersebut sehingga kalau ada apa-apa dalam kelas tersebut adalah komitmen dari semua anggota kelas. Sekali lagi terima kasih Bu Ade. Sekali lagi baik. Saja saat ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Supartini MPD CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cianjur. Kepada Ibu Ade disilakan. Terima kasih Sabrina yang telah memberikan kesempatan untuk membawakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya dapatkan melalui pendidikan Angkatan 9 tahun 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya Bapak Ibu. Coba saya minta semangatnya. Kalau saya teriakan sepeda, Bapak Ibu semua teriak berprestasi, ya. Sepeda berprestasi. Kurang semangat. Sepeda berprestasi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini. Mohon maaf, bukan berarti saya lebih tahu, namun saya memenuhi tugas CGP Angkatan 9 untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya aplikasikan di sekolah SMP Negeri 2 Cianjur. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ade Supartini MPD dari SMP Negeri 2 Cianjur, CGP Angkatan 9. Berikut adalah tim saya. Ada Ibu Ciptaningsih SPD sebagai fasilitator, kemudian ada Ibu Neneng Mary SPD sebagai pengajar praktik, dan ini saya sendiri. Ya, dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini ada 8 pokok bahasan yang akan saya diseminasikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Baik, pada perubahan paradigma belajar, ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka ini sangat membawa dampak yang besar bagi pembelajaran kita. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan penjabaran dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang seperti sudah kita ketahui bersama, diantaranya ada bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, dalam kegiatan yang bersifat kreatif berisi gagasan orisinal, karya orisinal dan keluasan berpikir, ya. Kemudian dalam bernalar kritis bahwa semua siswa dan perangkat sekolah itu akan memperoleh dan memproses semua informasi, kemudian bisa menganalisis dan evaluasi penalaran serta dapat melakukan refleksi dan evaluasi. Dalam berkebinekaan global, yaitu siswa dan semua perangkat sekolah telah mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian dapat melaksanakan refleksi dan tanggung jawab dan berkeadilan sosial. Dalam bergotong royong, semua perangkat sekolah juga diharapkan dapat berkolaborasi, memiliki rasa kepedulian dan memiliki sifat berbagi, baik dalam bidang keilmuan yang didapatkan secara pribadi maupun yang didapatkan melalui program-program sekolah. Dalam bidang mandiri, yaitu adanya kesadaran akan diri dan situasi, yaitu sebagai regulasi diri, ya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal yang pertama, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan semua perangkat sekolah itu memiliki akhlak beragama, ya, pribadi yang baik dan berhubungan yang baik, baik sesama manusia, kepada alam dan bernegara. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya Bapak Ibu, di mana ada ilusi bahwa ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru, ya Bapak Ibu. Kadang guru ini merasa sebagai pengendali kontrol terhadap siswa dan perangkat yang ada di sekolah. Di sini ada stimulus respon, yaitu bahwa realitas kebutuhan kita sama, ya, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Juga perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di sini ketika seseorang melakukan kesalahan, biasanya respon yang diberikan itu akan sama. Misalnya satu orang itu melakukan kesalahannya satu kali, tetapi si penghukum ini selalu menganggapnya salah terus. Itu mungkin ya, bias ya. Nah, sementara dalam teori kontrol menyatakan bahwa realitas kita itu berbeda. Menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita itu akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan semua perilaku memiliki tujuan, ya. Kemudian menggambarkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu kepada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Kemudian disiplin ini merupakan salah satu cara dari penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Sebagai pendidik,
tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, ya, lepas itu dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya, ya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ini merupakan 6 dimensi yang telah biasa kita aplikasikan bersama, ya, dalam kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program, ya, atau PYP. Ini meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup. Nah, di sini ada poin dapat dipercaya, ya, lurus hati. Lurus hati di sini artinya mempunyai pemikiran yang bersih, ya, Bapak Ibu. Kemudian aktif, tidak merendahkan orang lain, dan selalu memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ada lagi kebutuhan dasar manusia, ya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan ini memiliki tujuan tertentu, ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Nah, berikut ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa contohnya? Ya, Bu Yesi, silakan. Ya, untuk kebutuhan akan bertahan hidup mungkin ini yang utama, ya, karena ini sangat dasar. Yang pertama adalah makanan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa makanan. Kemudian setelah itu baru pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bu Yesi, ya, betul sekali bahwa kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, ya, kemampuan bertahan hidup, pakaian, sampai dengan rasa keamanan dan kenyamanan, ya. Selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan Pak Cepi. Baik, untuk yang kebutuhan kedua kasih sayang yang saya dapat sampaikan yaitu mungkin setiap manusia tentunya ingin mendapatkan pengakuan dalam hal kasih dan cinta dan sayang. Bisa misalkan mendapatkan kasih sayang dari teman ataupun dari guru sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Cepi. Boleh tepuk tangan untuk Pak Cepi. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, ya, Bapak Ibu. Nah, ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, keinginan untuk memimpin, berprestasi, keinginan untuk diakui dan didengar oleh semua orang. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, coba di sini kebebasan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Bu Dias mungkin? Silakan Bu Dias. Baik, saya akan mencoba menjawab bentuk kebutuhan dasar akan kebebasan, ya. Kebutuhan dasar akan kebebasan itu
contohnya adalah memiliki pilihan sendiri, ya, kemudian mandiri juga, kemudian mencoba hal-hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya misalkan ketika kita mengajar, ya, kita harus memberi kebebasan terhadap anak untuk memilih, ya, baik memilih tempatnya, baik memilih kebutuhan apa sih yang perlu atau dibutuhkan ketika pembelajaran tersebut, ya. Baik, itu Bu Adi contohnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dias. Terima kasih Bu Dias, ya, betul sekali kebebasan, kebutuhan akan kebebasan juga sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan, ya. Tentu saja kita semua membutuhkan kesenangan, ya, kebutuhan untuk bermain, ya, untuk tertawa, ya, supaya kita tidak stres dalam menghadapi hidup ini. Kira seperti itu, ya. Baik, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, ya. Ternyata dari perilaku manusia yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu ada tujuannya, ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini berasal dari motivasi eksternal. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita datang pagi-pagi ke sekolah melaksanakan 5S, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan karena gak enak pagi-pagi Pak KS sudah berdiri di gerbang misalnya, ya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk datang lebih pagi untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini merupakan motivasi eksternal juga, ya. Jadi terkadang kita juga ingin dihargai oleh orang lain, supaya dibilang si paling pagi, ya, si paling disiplin, si paling pinter. Biasanya penghargaan itu kadang ingin kita dapatkan juga, ya. Kalau bahasa gaulnya juga istilah cari muka, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Nah, ini memiliki disiplin positif karena merupakan motivasi dari internal. Ini berasal dari dalam diri. Baik, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam bentuk hukuman ini biasanya tidak terencana, ya. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini biasanya hukuman-hukuman yang terjadi yang kita berikan kepada siswa karena sebuah kesalahan, ya, itu karena bersifat satu arah, ya. Kemudian karena murid itu mendapatkan hukuman karena tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kita langsung menghukumnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada konsekuensi juga di sini, bahwa konsekuensi itu terencana. Kalau hukuman tidak terencana, jadi bisa spontan gitu. Tiba-tiba kita melihat siswa yang kesiangan, langsung misalnya, kenapa kesiangan? Lari 5 keliling misalnya. Itu dilakukan secara spontan. Nah, itu disebutnya hukuman, ya. Namun kalau misalnya konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Nah, oleh adanya konsekuensi ini, murid tetap dibuat nyaman dan sikap guru di sini selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi di sini sudah disepakati. Misalnya kalau kesiangan, kamu tidak boleh masuk lewat gerbang, tapi lewat samping misalnya. Atau konsekuensinya boleh tetap masuk ke kelas dengan seizin guru, tapi harus minta izin dulu dari guru. Mungkin seperti itu, ya. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah,
Nah, di sini selanjutnya ada posisi kontrol guru, ya Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum, ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman dan manajer. Lanjut, yang putus. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi, ya Bapak Ibu. Ini ada contoh kasusnya. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, guru dikatakan sebagai penghukum ketika guru itu menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ketika siswa itu tidak memakai atribut lengkap, siswa langsung disuruh ke depan, ya. Atau di sekolah kita biasanya disuruh ke depan juga, ya, berdiri setelah selesai upacara, namun tidak sampai hormat selama 1 jam. Ya, tapi itu berdirinya nggak tahu berapa jam ya di kita. Berapa menit itu biasanya. Ya, lama juga itu diberikan pengarahan, ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau sebagai pembuat rasa bersalah di sini, guru itu berkata dengan lembut, namun meninggalkan jejak kesedihan di dalam siswa, di dalam diri siswanya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan ibu, ya. Guru itu berkata dengan lembut, tetapi dari perkataannya itu membuat siswa jadi merasa bersalah, ya. Gara-gara kamu, misalnya, ibu kan jadi kena marah Bapak KS, misalnya, ya. Jadi ibu dipanggil, selain kalian yang dipanggil, ibu juga kena sebagai wali kelas, ibu juga dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga ada posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi manajer di sini, guru berkata, contohnya, ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi guru lebih bertindak sebagai manajer di sini, ya. Jadi tidak menghakimi siswa, kemudian tidak menghukum juga, namun menanyakan dan menawarkan solusi kepada siswa. Nah, ini disadur dari Diegosen, ya, mengenai identitas hukuman, disiplin, konsekuensi dan restitusi, ya. Bahwa hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan, ya Bapak Ibu. Kemudian akan memberikan efek tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, ya. Kemudian murid akan tersakiti. Dalam sistem juga tidak akan berjalan, ya, bila murid itu tidak takut, ya, itu identitas gagalnya, ya. Kemudian murid pada akhirnya akan membenci peraturan, ya, karena adanya peraturan. Kemudian ketika siswa melanggar diberi hukuman, jadi murid benci dengan peraturan itu. Namun jika dalam penguatan disiplin itu diberikan konsekuensi bahwa semua harus terjadi, ya, murid itu akan menghormati peraturan, ya, dengan adanya konsekuensi ini. Nah, kemudian dengan adanya restitusi ini merupakan sebuah pilihan, ya, yang akan membuat murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan, ya Bapak Ibu. Seringkali kita menjanjikan hadiah-hadiah kepada anak-anak kita agar bertanggung jawab atau dalam mempelajari sesuatu hal yang baru itu siswa akan mendapatkan sesuatu yang berkualitas. Kemudian bahwa kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya jika tidak diberikan hadiah. Nah, penghargaan atau hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran
pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kita lanjut lagi ke restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif, ya. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya kutip dari pendapatnya dosen pada tahun 2004, ya. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Tentu saja ini tujuannya untuk menjadi siswa, untuk menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini ada ciri-ciri restitusi, ya, tadi sebagian besar sudah saya ungkapkan juga. Nah, ini ada segitiga restitusinya. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam keseharian sebetulnya kita sebagai guru juga sudah melakukan beberapa praktik segitiga restitusi sebetulnya, ya. Nah, di antaranya menstabilkan identitas. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan konsep-konsep segitiga restitusi ini. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini merupakan bagian dari menstabilkan identitas, ya, yaitu menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, validasi tindakan yang salah ini pun dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini, ya, salah satu prosesnya yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, diharapkan juga nanti siswa itu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ada contoh kasus 1. Saya sudah menerapkan teori-teori segitiga restitusi tadi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, bahwa di kasus 1 ini, ya, seorang siswa kelas 9-10 ya, Rima itu tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut saya tampilkan studi kasusnya. Dari kasus tadi, saya mencoba membuat skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Jadi ternyata siswa itu harus sering-sering diajak berkomunikasi oleh kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya oleh guru BK, kita juga sebagai guru di kelas harus lebih peduli kepada siswa terhadap masalah-masalah apa saja yang dialami oleh siswa. Selanjutnya ada kasus 2. Dalam kasus 2 ini ada Aurel yang sering datang terlambat ke sekolah sehingga dia itu pelajarannya banyak yang tertinggal. Kemudian saya juga melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Aurel. Siang Ibu. Ibu tadi mendengar dari Ibu tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Ibu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Ibu. Ya ampun, sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Iya Ibu. Aurel, berbuat kesalahan itu memang manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Ibu. Kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Ibu. Kamu sering terlambat kan ya? Pasti ada alasannya. Kenapa sih kamu sering terlambat? Karena orang sering bergadang sambil main HP, jadi kurang tidur Ibu. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Ibu. Kalau terlambat sekolah, kamu melanggar kesepakatan yang mana? Keyakinan kelas disiplin Ibu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena saya harus bisa datang tepat waktu dan juga harus bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting ya. Dan banyak memberikan manfaat untuk kita, seperti dapat menghargai orang lain ya. Kemudian tugas-tugas kita juga jadi tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya mohon maaf karena sudah sering terlambat datang ke sekolah. Alhamdulillah, kamu sudah melakukan sikap yang baik ya, yaitu meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi agar dapat datang ke sekolah lebih tepat waktu. Baik Aurel, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang lagi ke sekolah. Baik Ibu. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel dari kelas 97. Terima kasih, saya senang sekali sudah diajak diskusi dan diberikan solusi atas masalah yang sedang saya alami. Terima kasih Bu Ade. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Ini kayaknya udah pada ngantuk. Kita ice breaking dulu ya kalau begitu. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri di depan. Kita lemaskan dulu otot-otot sarafnya. Boleh di depan Bapak Ibu.
Coba ada yang bisa menjelaskan kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa namanya keyakinan kelas? Ya. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan yang tadi. Biasanya anak-anak takut sekali dengan kata peraturan. Buatlah kata yang lebih sederhana yang bisa membuat anak-anak tidak takut dan tampak lebih iya, ramah anak gitu. Jadi akhirnya dengan keyakinan kelas sehingga anak-anak dengan melakukan apa yang dia lakukan, mereka yakin bahwa yang mereka lakukan itu adalah benar. Terima kasih Ibu Teti. Ya boleh tangan. Kali ada yang mau menambahkan? Ibu Dias, boleh? Baik, sedikit ya. Sebetulnya betul tadi menurut Bu Teti bahwa kenapa tidak beraturan, tetapi lebih ke keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu lebih lebih bersifat abstrak ya. Kemudian memang sedikit saja agar bisa menjadi lebih mudah diingat ya oleh anak. Kemudian keyakinan kelas itu betul tadi menurut Bu Teti lebih halus ya ucapannya. Karena apa? Karena sebetulnya kata peraturan itu betul sekali tadi anak kadang takut dengan yang namanya peraturan ya. Jadi lebih meyakinkan anak atau lebih ke kata keyakinan bahwa apa yang sudah ditentukan oleh kelas itu diyakini oleh anak tersebut untuk dilakukan. Baik, itu saja Bu Ades. Terima kasih Ibu Dias. Boleh tepuk tangan buat Ibu Dias. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi? Silakan Pak Cepi. Baik, terima kasih Bu Ade. Secara garis besar mungkin sama tadi Ibu yang disampaikan, tapi saya ambil paling simpel aja. Kalau peraturan mungkin kata-katanya lebih negatif, sedangkan keyakinan lebih berarah positif, yang tadi bermuara pada akhirnya anak-anak bisa meyakini dan mengerti. Mungkin itu Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi, Ibu Dias dan Ibu Teti. Ya betul sekali ya bahwa keyakinan itu lebih halus bahasanya ya. Kemudian kalau peraturan kelas itu sudah baku gitu ya, biasanya menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah dalam keyakinan kelas kata-kata kalimatnya diperhalus lagi menjadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi tidak ada kata yang negatif seperti dilarang, tidak, jangan ya. Kata-kata itu dihilangkan dalam keyakinan kelas. Ya. Di sekolah kita keyakinan kelas itu memang sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Di setiap kelas sudah ada keyakinan kelas yang terpampang. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu didiskusikan di setiap kelas. Nah, biasanya dibentuk di awal masuk ya. Namun seiring berjalannya waktu pembelajaran, keyakinan kelas itu dievaluasi dan terus dilengkapi. Nah, kebetulan ini ada salah satu contoh ya keyakinan kelas yang saya buat di kelas 97. Yang pertama prosesnya siswa itu digali ya harapan atau keinginannya mengenai kelas yang diinginkan itu yang seperti apa. Siswa menuliskannya dalam kertas post-it di kesepakatan kelas. Kemudian kami berdiskusi bersama untuk menentukan
mana yang termasuk kesepakatan kelas, mana yang termasuk keyakinan kelas. Nah, ada beberapa pendapat siswa yang ternyata sama ya pendapatnya kemarin. Ada yang ingin siswa itu semuanya datang lebih awal, tidak ada yang terlambat. Karena biasanya kalau ada yang terlambat itu jadi mengganggu pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ada yang dimarahi dulu ya, kemudian suka ada kalau misalnya pembagian kelompok, jadi ada yang tidak masuk kelompok karena ada yang kesiangan tadi. Kemudian di keyakinan kelas ini sangat memberikan efek positif bagi siswa karena ternyata di setiap kelas itu banyak terjadi hal-hal yang atau masalah yang dialami oleh siswa ya Bapak Ibu. Contohnya di kelas saya kemarin itu ketika ditanyakan permasalahan apa yang mereka hadapi, banyak siswa yang mengaku selalu dipanggil nama orang tua oleh teman lainnya. Jadi dalam kesepakatan kelas itu mereka menuliskan jangan memanggil dengan sebutan orang tua, ya, karena biasanya menimbulkan perdebatan dan sampai ada yang berantem gitu gara-gara disebut nama orang tua. Di kesepakatan kelasnya mereka menulis jangan memanggil dengan nama orang tua. Nah, keyakinan kelasnya kami rubah menjadi saling menghormati sesama teman. Karena orang tuamu adalah orang tuaku juga. Jadi ketika siswa ada yang menyebut jelek nama orang tua siswa yang lain, berarti dia itu sama dengan mengejek orang tuanya sendiri, ya, seperti itu. Kemudian siswa ada yang sampai mukul gitu ya, nyubit, bercandanya kelewatan ya di kelas. Nah, itu di kesepakatan kelas mereka menulis tidak melakukan kekerasan, baik verbal, psikis, fisik ya, sampai dengan apa kemarin ada 4 ya, verbal ya, boleh Sabrina? Verbal, terus psikis, terus dan satu lagi seksual. Verbal, kekerasan verbal itu biasanya ada beberapa anak yang berkata kasar ya, menyebutkan nama-nama binatang biasanya. Kemudian ada lagi yang melakukan kekerasan fisik, memukul, menendang ya, menginjak. Ada lagi kekerasan psikis ya, misalnya menghina fisik misalnya, si keriting, si jangkung, si gendut misalnya ya, dengan menyebut dengan nama-nama sebutan fisik. Kemudian ada lagi kekerasan atau kejahatan media sosial. Nah, itu kami rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu menjadi bijak bersosial media. Kemudian saling menyayangi, saling menghargai sesama teman ya. Jadi semuanya dirubah ke dalam kalimat-kalimat yang positif sehingga menimbulkan kebiasaan positif juga bagi semua siswa di kelas kami, khususnya kelas 97 ya. Dan semua kelas juga sudah melakukan kesepakatan kelas yang sama, terbukti dengan adanya beberapa fakta integritas juga. Ada satu lagi sebelumnya, ada slide yang sebelumnya. Setelah itu ada satu lagi kalau misalnya. Jadi dengan keyakinan kelas itu semua siswa memiliki keyakinan yang telah disepakati bersama, sehingga kekeluargaan, kemudian rasa saling menyayangi di kelas itu sangat terasa, sehingga kelas menjadi kompak, siswa menjadi nyaman dan bahagia tentunya selama mengikuti pembelajaran. Silakan Pak Cepi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan untuk Yang pertama saya
mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Ade yang telah menyampaikan pendapat pencerahan buat kami semua. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dan ingin dikolaborasikan dan nanti ditebalkan untuk sama-sama dikuatkan nanti Bu Ade. Yang pertama yaitu bagaimana peran orang tua dan komunitas praktisi dalam mendukung dan memperkuat budaya positif di sekolah. Kebetulan di SMP 2 sudah ada komunitas praktisi, itu bagaimana perannya. Terus yang kedua, bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa budaya positif itu diterapkan dalam segala aspek kehidupan sekolah, termasuk pengajaran, interaksi sosial, dan kebajikan sekolah atau kebijakan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi atas pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama, budaya positif, peran orang tua ya Pak Cepi. Peran orang tua dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kebetulan di SMP 2 ini sudah menjadi agenda kegiatan rutin bahwa ada kegiatan parenting setiap awal semester ya. Awal semester itu ada kegiatan parenting di mana semua orang tua itu diundang untuk hadir menerima materi dan arahan dari pihak sekolah mengenai budaya-budaya positif yang ada di sekolah, termasuk mendapat arahan juga dari Save the Children ya, karena kita ini sekolah SMP 2 Cianjur bekerja sama dengan Save the Children. Jadi kita juga sangat menjunjung tinggi hak-hak anak di sini ya. Kami ini merupakan sekolah anti bullying. Jadi orang tua itu sudah diberikan pemahaman oleh kami tidak boleh memaksakan segala sesuatu kehendak kepada anak dan harus mendukung anak dalam kegiatan pembelajaran. Karena biasanya terkadang anak itu sudah diberikan pembelajaran budaya positif di sekolah, namun orang tuanya di rumah tidak mendukung. Misalnya orang tuanya tidak ada, anaknya broken home misalnya. Jadi tidak sinkron antara pembelajaran yang diberikan di sekolah dengan yang di rumah. Nah, dengan kegiatan kelas parenting itu diharapkan orang tua juga dapat berpartisipasi dan mendukung program-program sekolah dengan menyiapkan mental dan menyiapkan psikis anaknya, menjaga juga ya, menjaga psikis anaknya di rumah. Jangan sampai di sekolah itu anak sudah diberikan budaya positif yang baik, tapi di rumah nanti dimarahin lagi, dibentak-bentak lagi gitu ya. Jadi konsep-konsep yang sudah kita berikan kepada anak itu justru dihapus oleh orang tua mereka sendiri gitu. Jadi supaya terjalin kebersamaan, kami sudah melakukan kelas parenting. Kemudian kami juga banyak melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolah. Kami membentuk komite kelas ya Bapak Ibu. Komite kelas di mana anggotanya para orang tua siswa. Nah, orang tua siswa ini setiap ada kegiatan diajak berdiskusi, kemudian diajak berkolaborasi juga. Contohnya kalau ada kegiatan muludan misalnya, kami selalu berkoordinasi dengan orang tua. Bagaimana baiknya kegiatan muludan ini, konsepnya seperti apa, kemudian acaranya mau seperti apa, konsumsinya bagaimana, dan itu sangat luar biasa sekali. Ternyata dengan adanya komite orang tua itu sangat membantu kami para guru untuk jadi acara itu lebih lancar ya, untuk berkolaborasi dengan orang tua dan siswa. Pokoknya dengan adanya komite itu kegiatan kami sangat lancar sekali. Kami sangat mendapatkan dukungan 100% dari orang tua. Mungkin itu. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah sangat terasa sekali ya, buktinya sudah banyak sekali. Dimulai dari kegiatan 5S yang sudah berjalan dengan sangat baik. Di sekolah kami sudah terjadwal dari hari Senin sampai Sabtu ya. Hari sampai Jumat sebetulnya ya, jadwal 5S itu sudah terbentuk. Jadi semua guru mendapatkan kesempatan untuk menyambut siswa setiap pagi. Kemudian di SMP 2 ini ada kebiasaan positif yang mungkin tidak ada di sekolah lain, Pak. Contohnya
ada jadwal bersih. Luar biasa sekali memang SMP Negeri 2 Cianjur ini. Ada jadwal bersih-bersih juga ya. Jadi motonya sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi bukan hanya siswa yang sangat peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah, guru juga sama ya. Guru juga ada jadwal piket kebersihannya, Pak. Ada yang jadwal pagi, ada yang jadwal siang. Jadi guru juga tidak malu ya, tidak segan-segan untuk menyapu, mengepel, lap kaca. Jadi betul-betul guru-guru menjadikan sekolah itu seperti rumah keduanya. Betul ya, Bu Teti, seperti itu ya? Banget kelihatan Bu Teti yang paling rajin untuk kegiatan bersih-bersih ya. Semuanya sama, baik ibu guru, bapak-bapak guru juga semua sama kebagian tugas kebersihan. Kemudian budaya positif yang lain, adanya kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kegiatan ini sudah mendapatkan pengakuan yang baik sekali, baik dari siswa dan sekolah, dengan adanya penghargaan dan juara yang telah kami raih, baik dalam tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga ya. Dan di kabupaten kami mendapatkan juara 1 dalam kegiatan literasi nasional tahun 2022 kemarin ya. Di tingkat provinsi kami mendapatkan juara 3. Kemudian kegiatan literasi ini juga sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kepenulisan baik yang diadakan oleh tingkat kabupaten di MGMP maupun yang diadakan tingkat nasional. Kegiatan mading dan pojok baca juga aktif kami adakan sesuai dengan tema setiap bulannya. Jadi setiap bulan temanya berganti ya, mulai dari bulan bahasa, kemudian hari ibu, dan hari-hari lainnya itu kami masukkan ke dalam tema-tema mading. Pojok baca juga sama, setiap kelas sudah mempunyai pojok baca sehingga pojok baca dilaksanakan secara berkelanjutan di kelas. Untuk budaya positif lainnya, kami juga biasa menyelenggarakan setiap hari Jumat, ada amalia Jumat, siswa itu mengaji, sholat duha bersama, kemudian ada juga spenda talent. Nah, di mana siswa itu dapat menunjukkan kreativitasnya dalam berbagai bidang. Ada yang bisa menyanyi, ada yang teater, ngawi Sunda, ya, menggambar, sampai ngedance juga itu bisa ditampilkan di hari Jumat di acara Spender Talent. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu, banyak banget ya di sekolah kita. 5S sudah Bu tadi. 5S Spender Talent, apalagi ya? Berdoa sebelum pembelajaran dimulai, ya, mengambil sampah itu sudah biasa ya. Mungkin yang yang kami unggulkan juga, kami selalu menampilkan karya-karya siswa. Jadi siswa itu menjadi lebih semangat untuk berkarya. Contohnya bisa dilihat di bagian belakang, itu ada lukisan-lukisan hasil karya siswa semuanya. Dari mulai masuk ke SMP 2 itu penuh dengan lukisan-lukisan hasil karya siswa. Mungkin seperti itu Pak Cepi. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, acara akan saya tutup. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpi.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan berdiri kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita bilang batik, ketika kita bilang batuk, kita bilang batuk, kalian jawabnya apa? Paham? Ya? Batuk. 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 Batik.